Dewantara itu merupakan kodrat alamnya anak bermain. Artinya apa? Ternyata siswa ini, apalagi siswa SD ya, termasuk siswa dari TK atau sampai jenjang pendidikan, itu tidak lepas dari kodrat alam ya. Kodrat alam itu kodrat anak yang sifatnya bermain. Jadi kita pembelajaran di sekolah hendaknya disisipkan permainan yang menyenangkan. Jadi jangan sampai kita memberikan hanya materi dan materi, tugas dan tugas yang begitu rumput, tetapi karena anak juga mempunyai kodrat bermain, maka ada pelajaran yang memang disisipkan untuk permainan ataupun setidaknya sifatnya menyenangkan, sehingga pembelajaran bisa diikuti oleh siswa dan akan hasilnya juga menyenangkan. Dengan menyenangkan otomatis belajar juga akan lebih baik. Gitu. Lanjut. Yang ketiga adalah pendidikan budi pekerti. Jelas di dalam pendidikan ini tidak terlepas dari pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan cipta, rasa, dan karya yang dapat diajarkan melalui teladan sesuai dengan Ingar Sopulodo Imaja Mangkasa Kasa Tutur Hadayani. Itu adalah moto dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Perlu diketahui bahwa seorang guru bisa Ingar Sopulodo ketika di depan menjadikan contoh yang baik terhadap tentunya terhadap siswa. Kemudian Imaja Mangkasa artinya bahwa kita sebagai guru berada di tengah memberikan semangat ketika siswa belajar, kan ada yang tidak semangat, ketika ada permasalahan dan banyak tidak konsentrasi, maka kita harus mampu memberikan semangat terhadap siswa. Dan terakhir adalah Tutur Hadayani yang sampai saat ini ya dipakai lambang pendidikan. Itu adalah bahwa di situ isinya bahwa guru di belakang memberikan dorongan ya, memberikan dorongan tapi bukan menjurus kita, memberikan dorongan yang baik yang bisa semangat terhadap siswa. Selanjutnya yang keempat adalah pendidikan berpusat pada anak. Nah, ini adalah yang tidak kalah penting dan memang kita harus laksanakan sebagai pendidik ya. Setiap anak terlahir unik. Secara sadar, pendidikan memberikan keleluasaan pada anak untuk berkembang sesuai karakter masing-masing ya. Jadi di sini pembelajaran berpusat pada anak. Jadi kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi tidak hanya anak-anak hari ini pelajaran matematika, silakan dengarkan penjelasan ibu lalu kerjakan, dan kita akan memberikan tugas dan tugas tanpa adanya interaksi, tanpa adanya kebebasan siswa untuk bertanya, tanpa adanya kebebasan siswa untuk berkarya. Itu berarti kita belum melaksanakan bahwa pendidikan berpusat pada anak. Tapi insya Allah saya percaya bahwa teman-teman sudah melaksanakannya. Hanya barangkali saya di sini karena sudah mendapatkan dan mungkin intinya membuka kembali sehingga kita bisa mengingat kembali dan bisa melaksanakan yang mungkin kemarin sering kita tunda, mungkin karena pandemi ya sekarang bisa dilaksanakan kembali. Selanjutnya di sini gambaran visi filosofi Ki Hajar Dewantara di karya saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etrus Suhaida, calon guru penggerak angkatan 6 SDN 6, Kecamatan Ciwangis, Kota Depok, akan membacakan puisi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, engkau Bapak Pendidikan. Perjuanganmu begitu luar biasa, menjadikan Taman Siswa sebagai fondasi pendidikan bangsa. Ki Hajar Dewantara, darimu aku tahu banyak hal. Filosofi yang mu ajarkan telah membuka mata hatiku untuk selalu melangkah membuat sebuah perubahan.
mengajar Dewa ilmu yang kau berikan menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Belajar Dewa Nyata, ini kau telah tiada, namun pikiranmu tak akan dimakan dan berjalan selalu bergelora di hati anak bangsa. Terima kasih. Selanjutnya adalah modul 1.2, di mana di dalam modul 1.2 ini saudara mempelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dan ini juga tidak yang sama halnya dengan ibu dan bapak. Nah, kalian jadi bahwa kita sebagai guru ini harus mempunyai nilai-nilai dan peran guru. Nah, apa sih nilai-nilai guru penggerak? Nah, nilai-nilai guru penggerak ini adalah satu, berpihak pada murid. Yang tadi sudah sedikit disampaikan bahwa pembelajaran itu berpihak pada murid. Lalu yang kedua adalah mandiri, bahwa seorang guru penggerak harus mandiri. Mandiri di sini bahwa ketika mencari media pembelajaran, mencari alat peraga dan lain sebagainya, bahkan membuat rencana pembelajaran dan lain sebagainya itu adalah harus mandiri. Tidak harus kopas, nyari kopas dan boleh kopas, boleh ATM, boleh tiru, tapi minimal dimodifikasi. Jadi jangan sampai menjiplak secara keseluruhan. Mandiri. Dan bahkan ketika mengajar, ketika di kelas kita juga harus menerapkan kepada siswa bahwa siswa itu harus mandiri. Jangan ketergantungan orang lain. Bahwa kita sebagai siswa harus mampu belajar sendiri. Yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif adalah kerjasama, di mana sebagai guru penggerak atau kita sebagai guru tidak bisa belajar tanpa bekerja sendiri. Tetap pada kenyataannya kita harus adanya kerjasama. Setidaknya dengan mungkin dengan paralel ya, atau dengan kelas lainnya kita harus adanya kerjasama sehingga pembelajaran yang kita berikan bisa lebih maksimal. Yang keempat adalah inovatif, bahwa guru penggerak itu harus inovatif, harus mempunyai penemuan-penemuan baru ataupun gebrakan-gebrakan baru, sehingga tidak monoton dengan hanya buku dan buku saja. Kita harus pandai membuat pembelajaran itu semakin menarik dan menyenangkan dengan cara membuat alat peraga dengan yang baik, atau mungkin kita bisa browsing melalui internet, kita bisa juga membaca buku-buku dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bahwa guru adalah harus inovatif. Kemudian reflektif, berarti bahwa setelah kita sebagai guru ini tidak harus puas dengan setelah pembelajaran sudah, tapi ada refleksi. Setidaknya minimal kita punya paralel yaitu kelas A, B, C, dan D. Nah, lalu setelah pembelajaran kita berdiskusi, misalnya mungkin waktu guru bisa datang ke kelas yang lain untuk melihat teman yang mengajar, kemudian dari situ bisa merefleksi apakah pembelajarannya sudah bagus, apakah pembelajaran juga harus ditingkatkan. Kalau dengan menang jawab, atau bisa juga merefleksi dengan siswa. Boleh, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini medianya sudah cocok atau sudah memuaskan dan lain sebagainya? Itu yang dikatakan dengan refleksi. Sehingga kita dengan merefleksi ini bisa setidaknya mempertahankan hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Seperti itu. Lalu bagaimana peran guru penggerak? Ternyata peran guru penggerak luar biasa ya, dan sebenarnya tidak hanya guru penggerak, sebenarnya peran guru semuanya, yaitu perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Pasti kita sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran di dalam kelas.
merasa oh saya sudah lebih bagus, mungkin saja lebih bagus, tapi setidaknya kalau kita ada sharing, kita ada saling tukar pendapat, tukar pikiran, setidaknya saling melengkapi yang tadinya kurang menjadi bisa lebih baik. Begitu. Lanjut yang ketiga, mendorong kolaborasi. Kolaborasi ya, tidak berarti selalu kolaborasi tidak hanya di dalam hal-hal tertentu, tapi dalam pembelajaran itu wajib yang sifatnya ada kolaborasi yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Selanjutnya yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Dan kita sebagai guru, sebagai pemimpin dalam pembelajaran juga harus bisa mewujudkan kepemimpinan kepada siswa, bahwa siswa itu bisa menjadi pemimpin. Dengan adanya dorongan dari kita, adanya motivasi dari kita sebagai guru, maka siswa yang tadinya mungkin nervous, mungkin tidak percaya diri, mungkin pemalu, maka dengan kita angkat, kita berikan motivasi yang baik sehingga siswa bisa menjadi pemimpin setidaknya di dalam kelas, misalnya untuk memimpin total, untuk memimpin dirijen seperti itu untuk perempuan ataupun laki-laki. Itu peran guru bahwa menciptakan siswa sebagai pemimpin. Lalu yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktis. Nah ini memang yang paling mungkin yang paling menantang ya, karena di sini ada menggerakkan komunitas praktis. Ini diantaranya ya, komunitas praktis itu komunitas guru bisa dari kelas ke komunitas menggerakkan. Ya namanya menggerakkan bukan berarti saya sebagai guru penggerak adalah memberikan, tapi hanya menggerakkan artinya semua teman-teman di sini sudah punya sudah punya kemampuan, bahkan mungkin bisa lebih dari saya, tapi terkadang ada sifat manusia itu kan satu ada sifat lupa, yang kedua ada sifatnya mungkin malas-malasnya mungkin dengan alasan ya dari tugas atau mungkin banyak yang dipikirkan dan lain sebagainya. Nah kita sebagai guru penggerak harus bisa menggerakkan. Yuk guru yang lain yang punya kemampuan lebih, ayo kita tingkatkan, ayo berikan. Jadi nantinya untuk memberikan guru yang lain bukan berarti dari guru penggerak yang lebih, tetapi kita hanya semacam mengingatkan ya, oh ya Monika itu ini kemampuan dalam IDR bagus, sementara ada beberapa mungkin guru yang masih perlu perbaikan, maka ayo Monika berikan lagi mengingatkan sekali lagi ketika jam pelajaran kosong seperti itu. Namanya menggerakkan komunitas filosofi, suatu landasan berpikir berfokus pada upaya kolaborasi dan menemukan hal positif dalam hidup orang, dan suatu organisasi dan dunia di sekitarnya baik pada masa lalu maupun masa kini atau untuk kita. Jadi intinya mimpi kita itu berawal dari pengalaman, lalu akan diterapkan sekarang, dan mimpi kita untuk masa yang akan datang. Nah sebelum ke mimpi atau perwujudan mimpi atau misi kita terwujud, maka ini ada tahapan yang dikatakan baca. Kalau baca waktu itu kan cuma yang terlihat baca. Di sini ada buat pertanyaan. Jadi sebelum kita membuat misi dan visi, kita harus buat pertanyaan dulu. Kan tidak mungkin tiba-tiba langsung buat misi. Jadi visi itu tidak sembarang visi. Jadi harus buat pertanyaan. Lalu ambil pelajaran. Dari pertanyaan ambil pelajaran. Lalu gali impian. Gali impian itu dari yang tadi ya. Dari ambil pertanyaan, lalu jabarkan rencana, lalu atur eksekusi. Nah di sini kita tahapan. Buat pertanyaan, contohnya apa? Di sini, sini ya. Pertanyaan misalnya gini, apakah siswa di sini, misalnya di sini itu sudah pandai menggunakan komputer?
ada sosialisasi terhadap komite, terhadap orang tua, lalu langkah selanjutnya adalah misalnya menghimpun bunga-bunga atau mungkin minta ke bagian dinas sosial ya tentang pertamanan, barangkali kita mengajukan proposal gitu seperti itu supaya kita dapat tanamannya. Lalu kelompoknya bagaimana, berarti mungkin karena sekolah dana ini juga tidak ada, mungkin bisa kerjasama dengan komite atau orang tua. Lalu dalam pemilihannya kadang ada kala kita kelemahan kita, misalnya sekolah hijau itu kelemahan kita, ya kita ini sekolah hijau buat beli. Setelah itu tidak hanya pemilihan, jadi kita dalam pemilihannya dalam berjalan sekali sampai selanjutnya sehingga terwujud sekolah hijau misalnya. Nah itu yang tadi visi kita mewujudkan siswa yang memiliki profil belajar bahasa itu diambil fisik yang kita. Lalu pertanyaan harus jangan mewujudkan sekolah yang indah dan hijau itu artinya tindakan kita. Kan kalau visi kan secara global, lalu dari situ ditentukan menjadi misi. Tindakan itu apa? Kan ada beberapa tindakan. Ketika kita ingin sekolah hijau atau sekolah yang ini secara umum ya, kalau visi bukan mewujudkan siswa memiliki profil pelajar Pancasila, berwawasan global dan berbudaya lingkungan. Tapi nantinya dari berbudaya lingkungan mengenai lingkungan. Maka ambillah misinya kita atau pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan sekolah yang indah dan hijau. Ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang diharapkan seorang guru yang tentunya akan tidak hanya untuk di dalam kelas, tapi ini lebih ke pihak sekolah. Budaya positif di sini kita melakukan proses
Begitu saya tanya kenapa, ternyata si Dimas sendiri yang gangguin si Paris. Nah, tapi dari situ kan bukan berarti selesai hanya minta maaf tadi ya, minta maaf saja. Lalu saya tanya kenapa, terus si Dimas tanya kenapa Dimas seperti itu. Saya nggak mau bawa pulang dalam keadaan sobek, karena kalau sobek mama saya pasti marah. Nah, dengan seperti itu berarti saya harus tanya lagi sama si Paris, ini kalau seperti ini nanti mamanya juga masih marah dan Dimas juga mau. Nah, sekarang bagaimana solusinya supaya buku ini bisa dikasih laku? Nah, saat itu berpikir kalau buku saya bingung. Nah, kita dulu memberikan bantuan bagaimana list kalau lem. Baru terpikir oh iya, tapi saya tidak bisa lem. Nah, kita cari lagi solusi. Siapa yang bisa mengajarkan untuk lem? Ada Kalista, lalu di les lem, diberikan tadi dan bisa belajar akhirnya bisa belajar ke dari itu namanya rangkaian restitusi. Ada yang nanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, saya yang tanya, Ya, silakan. apa Bu Edo suka dukanya jadi guru penggerak? Suka dukanya itu sebenarnya kembali ke pribadi kita ya. Kalau kita merasakan bahwa itu suatu beban, memang karena kita itu tidak limau gitu ibaratnya. Begitu dibuka kan ada LMS ya, dibuka dari LMS itu kan ada 1, 2 sampai berapa ada karya nyata, ada dari pembukaan materi, kemudian demonstrasi dan kontekstual dan ada lintas materi. Itu selalu dibuatkan karya seperti video, seperti puisi atau mungkin dalam bentuk PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, dan bahkan dalam satu LMS itu bukan satu soal, terkadang ada 16, waktunya juga banyak gitu. Cuman kalau kita bisa manage waktunya sih insya Allah nggak masalah, karena ini kan agak mungkin daripada PPG mungkin agak lebih untuk di PPG karena hitungannya jam ya. Kalau jam ini mungkin akan lewat gitu. Kalau ini masih ada waktu, jadi ada waktu berhari-hari. Jadi kalau sekarang nggak bisa hari berikutnya. Minimal kita punya agenda ya, pokoknya ini harus harus selesai tanggal sekian, harus selesai jam sekian gitu. Tapi kalau memang kita nggak punya agenda, nggak punya ini seperti itu ya sulit gitu. Senangnya kita, jujur saya senang karena berhadapan dengan guru-guru yang luar biasa hebat. Di sana kita akan kita punya kelompok ya ketika masuk itu, jadi dibagi ada kelompok kecil, ada kelompok agak besar dan ada kelompok besar. Contoh di Depok itu kan ada sekitar 67 guru ya, guru penggerak. Nah itu dibagi, kan ada pengajar praktik, ada fasilitator dan ada instruktur. Nah pengajar praktik itu membawahi guru penggerak, berarti kelompok kecil. Dimana kita suka, jadi ketika habis materi kita ada diskusi. Dan diskusi itu nanti kita sebagai kadang jadi moderator, jadi pemateri dan jadi pembawa dan pembawa acaranya dan lain sebagainya seperti itu. Nah dari situ nanti setelah ada diskusi digabungkan lagi hari berikutnya kelompok besar ya, kelompok agak besar lah, karena kalau besar kan secara keseluruhan. Nanti kelompok A dengan kelompok B dengan fasilitator. Kalau
biasa diskusi ini secara Zoom ya, diskusi, dan kita harus bertanya, dan kita tidak bisa, karena di situ akan dinilai juga ya, kita nggak bisa cuma duduk ya dengar gitu ya. Jadi kita harus minimal ya kita bertanya, minimal kita menjawab pokoknya, dan tidak ada yang namanya salah itu kurangnya, apapun pendapat kita, apapun sepemahaman kita pasti dihargai ya. Dan mereka itu luar biasa. Saya kebetulan satu kelompoknya dengan guru-guru SMP dan SMA, dan mereka ternyata semakin tinggi ilmunya ilmu padi ya. Kan orang saya berpikir itu semakin tinggi semakin gitu, dan ternyata tidak. Mereka selalu ini menganggap sudah semangat bedo kayak gitu. Kalau sudah saling berbagi, kalau misalnya perlu PowerPoint, ayo kita bahas lagi seperti itu. Jadi atau mungkin dari pihak SD misalnya kan ada materi tidak hanya SMA, ada materi SD. Saya kebetulan nih FPP-nya SD bagi dong bedo, kita banyak seperti itu. Jadi kita tanya keluarga yang luar biasa ya. Terus nanti 1 bulan berikutnya akan menjelang 2 bulan kita ya hampir sebulan itu ada yang namanya instruktur yang untuk materi dari Buya Suara gitu ya, dari pusat. Jadi kita secara keseluruhan di waktu diskusinya secara semuanya ya program seperti itu. Jadi luar biasa, pokoknya semangat ya, terutama guru-guru yang masih baru. Dan ini materi ini nggak seberapa, ini hanya mungkin setapatnya yang diberikan satu instruktur pun tidak, karena ini kalau dikupas tuntas materinya dan prakteknya dan dalam itu luar biasa bagus. Makanya yuk kita semuanya semangat yang masih muda, karena itu bukan hanya kita sendiri, buat kita, buat siswa, buat sekolah, dan buat semuanya, buat anak